Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Sarah Cahyanda dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang bab pertama, yaitu tentang statistik sosial. Yang pertama ada pengantar. Kata statistik seringkali hanya dikaitkan dengan angka-angka dalam bentuk daftar atau grafik-grafik semata. Padahal kata statistik memiliki fungsi yang berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Termaksud di dalamnya bagaimana seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, tepat, dan benar. Yang kedua, pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara. Dalam pengertian ini, statistik hanya dapat diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Berdasarkan dari pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa statistika sosial adalah ilmu yang berisi tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data dalam bentuk angka yang terkait dengan bidang ilmu sosial. Ada 3 pokok yang mengandung di dalam statistik. Yang pertama itu ada data. Yang kedua, perlakuan data berupa pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan. Yang ketiga, angka-angka atau yang diangkakan. Adapun perbedaan statistik dengan statistika. Dengan demikian, maka statistik dapat pula diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau juga diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode ataupun cara aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, atau menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Sekian dari saya, mungkin jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Saputra dengan nomor NPM 1935 1651 6103. Keempat, tujuan, manfaat, fungsi statistik dalam penelitian. Pertama, tujuan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Manfaat, alat yang dapat membantu menerangkan hubungan sebab akibat yang terjadi antara beberapa variabel atau parameter yang berbeda, menyajikan informasi atau data rujukan yang diperlukan oleh pihak peneliti. Fungsi, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki, untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah dan dipahami. Kelima, peranan statistika dalam penelitian. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Alat untuk menguji validitas dan rehabilitas instrumen. Teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram, dan piktogram. Jenis-jenis statistika. Statistika berdasarkan fase tujuan analisis. Berdasarkan tujuan analisisnya, statistik ini kembali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu statistik deskriptif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data tanpa penarikan kesimpulan secara general, dan statistik inferensial adalah kebalikannya, yang mengambil sebuah kesimpulan secara general atau umum.
Statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Menurut asumsi distribusi populasi data yang dianalisis, statistik ini juga turut dibedakan menjadi dua macam. Pertama, statistik parametrik, kedua, statistik non-parametrik. Ketiga, statistik berdasarkan jumlah variabel terikat. Berdasarkan variabel yang terikat ini, statistik cara ini juga terbagi menjadi dua bagian, statistik univariat dan statistik multivariat. Nama saya Aura Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu penelitian dan data. Bagian subbab A dan B. Yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan mempelajari berbagai sumber untuk mengungkapkan fakta-fakta baru atau kebenaran hingga mencapai kesimpulan baru. Dan yang kedua ada data. Data merupakan bentuk jamak dari datum, dan data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian untuk membuat kesimpulan. Data juga dapat digambarkan melalui angka, simbol, dan lain-lain. Ada berbagai jenis data, yaitu yang pertama, pengelompokan data berdasarkan sumber pengambilannya yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh petugas atau orang yang ditunjuk di lapangan. Data ini dapat dikumpulkan melalui data observasi, wawancara, dan data kuesioner. Dua, ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti atau orang yang terlibat dalam satu penelitian tertentu yang bersumber dari informasi atau data-data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini dapat dikumpulkan melalui web resmi lembaga-lembaga Indonesia. Dan yang kedua ada pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data berkala atau timer series. Data ini merupakan data yang dikumpulkan atau data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang tren satu situasi atau kondisi. Dan yang kedua ada data kerat lintang atau cross section, yaitu data yang dikumpulkan atau data yang terkumpul dari satu waktu untuk memberikan gambaran dari satu situasi atau kondisi. Dan yang ketiga ada data berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk selain angka, contohnya yaitu jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Data ini dapat dikumpulkan melalui analisis dokumen. Dan yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Yang keempat yaitu data rasio, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Dan yang ketiga ada data interval, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Kedua ada data ordinal, yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan tertentu. Dan ada juga pengelompokan data berdasarkan cara atau proses mendapatkannya yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data diskrit atau yang disebut data yang diperoleh dengan cara menghitung, dan yang kedua data kontinum, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dan yang terakhir ada pengelompokan data berdasarkan tipe skala atau tingkat pengukuran yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama data nominal. Data nominal merupakan data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Kedua ada data ordinal, yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan tertentu. Dan yang ketiga ada data interval, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Yang keempat yaitu data rasio, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Ada juga pengelompokan data berdasarkan cara atau proses mendapatkannya yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data diskrit atau yang disebut data yang diperoleh dengan cara menghitung, dan yang kedua data kontinum, data yang diperoleh dari hasil pengukuran.
Dan yang terakhir ada pengelompokan data berdasarkan tipe skala atau tingkat pengukuran yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama data nominal. Data nominal merupakan data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Kedua ada data ordinal, yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan tertentu. Dan yang ketiga ada data interval, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Yang keempat yaitu data rasio, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Perkenalkan, nama saya Fadli Aulia dari Program Studi Administrasi Publik. Saya akan melanjutkan bab 2 bagian akhir. C. Perlakuan data. Perlakuan data penelitian meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan berdasarkan cara-cara tertentu, yaitu yang pertama, dengan pengamatan, yang kedua, wawancara yang mendalam, yang ketiga, penelusuran literatur, dan yang keempat, penggunaan angket. Yang kedua, ada pengolahan data. Pengolahan data adalah proses melakukan pada informasi dan data-data yang dikumpulkan selama penelitian untuk dapat menjawab hipotesis penelitian, atau memberi makna menginterpretasikan dengan menggunakan teori atau konsep tertentu. Perlakuan data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan editing, coding, dan tabulasi. Yang ketiga, penyajian data penelitian. Tujuan dari penyajian data dilakukan agar data-data yang telah dikumpulkan dalam sebuah proses penelitian dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca, termasuk pembuat kebijakan ini. D. Ada konsep, konstruk, dan variabel. Yang pertama, konsep. Konsep adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dan situasi objek atau peristiwa. Konsep dipakai oleh peneliti untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamatinya. Dapat berupa benda atau gejala sosial tertentu yang bersifat abstrak. Yang kedua, konstruk. Konstruk adalah konsep yang bersifat umum yang pengertiannya tidak terikat pada waktu dan tempat. Yang ketiga, variabel. Variabel adalah proses objek penelitian atau media terfokus dari dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak ataupun real. Variabel ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Yang keempat, jenis-jenis variabel. 1. Variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus atau dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Yang kedua, ada variabel dependen. Variabel ini disebut sebagai variabel output atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel ini yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, ada variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Nama saya Arya Diva Wibisono dengan NPM 023 3 angka terakhir, beranggota kelompok 4. Akan membahas materi bab 5, yaitu pengukuran. Saya hanya akan membahas tengahnya saja. Skala pengukuran. Pada dasarnya terdapat 7 jenis data, yakni data kualitatif yaitu data yang berupa informasi, dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Adapun tingkat pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ukuran nominal. Tingkat pengukuran yang paling sederhana, sebab dalam pengukuran ini sebenarnya hanyalah pengkategorisasian saja, dalam artian bahwa pengukuran tidak memberikan asumsi jarak atau urutan. Skala nominal dimaksudkan sebagai pengelompokan, kategorisasi, identifikasi atas suatu kejadian atau fenomena ke dalam kategori, sehingga yang dimasuk ke dalam kategori adalah sama dalam hal atribut atau sifat. Ukuran ordinal. Peneliti sudah melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Pengukuran ordinal adalah pengukuran yang panjang, di mana sesuatu lebih kurang atau kurang dari yang lain. Dalam hal ini, peneliti dimungkinkan mengurutkan hasil pengukurannya dari peringkat paling rendah ke peringkat paling tinggi. Ukuran interval. Berarti dalam penelitian telah melakukan pengukuran terhadap variabel yang akan diteliti. Hanya data yang diperoleh berbeda dengan data ordinal.
Pengukuran interval adalah pengukuran yang jarak antara satu data dengan data lain sama, tetapi tidak mempunyai nilai non absolut. Ukuran rasio. Data yang antara interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antara responden, akan tetapi antara seseorang responden dengan nilai non absolut. Karena ada titik nol, maka perbandingan rasio dapat ditentukan. Untuk kepentingan penelitian, peneliti dapat mengubah skala yang levelnya lebih tinggi kepada skala yang levelnya lebih rendah. Sekian penyampaian materi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Azhara dengan nomor NPM 193516516153 dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan skala Likert, yaitu skala Likert banyak digunakan dalam penelitian sosial, khususnya untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena. Setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Selanjutnya, untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jika disajikan dalam bentuk yang positif, akan diberi skor dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang kedua yaitu skala Goodman. Berbeda dengan skala Likert yang memberikan banyak opsi, skala Goodman justru hanya memberikan 2 opsi. Goodman selain dapat diubah dalam pilihan ganda, dapat juga diberi checklist untuk mempermudah pengolahan. Yang ketiga yaitu semantik diferensial atau sering disebut skala perbedaan. Semantik juga berusaha untuk mengukur arti objek atau konsep bagi seorang responden. Yang keempat yaitu rating scale. Ukuran yang diuraikan sebelumnya dari menghasilkan data kualitatif menjadi data kuantitatif, di mana responden akan memilih jawaban senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Pengukuran kelima ini adalah sikap individu yang dikembangkan oleh Tsuan. Skala ini adalah teknik formal pertama untuk mengukur sikap dan dikembangkan oleh Louis Leon. Selanjutnya yaitu desain instrumen penelitian. Bagaimana dijelaskan terdahulu bahwa pada dasarnya penelitian adalah suatu aktivitas melakukan pengukuran atau memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya, untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jika disajikan dalam bentuk yang positif, akan diberi skor dari yang terbesar hingga yang terkecil. Instrumen yang baik setidaknya harus memenuhi 5 kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Sevilla dalam Sinambela tahun 2006, yaitu penyusunan instrumen. Untuk memperoleh instrumen yang baik, alangkah baiknya menyusun teori, menentukan dimensi, menentukan indikator, membuat pertanyaan atau pernyataan untuk masing-masing indikator yang sesuai dengan kisi-kisi. Yang kelima, menguji validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Narif Damalika Sacira. Nomor NPM saya 193516516062. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengolahan dan penyajian data. Pengolahan sendiri yaitu proses perlakuan pada informasi dan data yang telah dilakukan selama penelitian. Gunanya yaitu untuk menjawab hipotesis pada penelitian kuantitatif atau menginterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian. Tahap penyajian sendiri bertujuan agar data-data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca ataupun peneliti. Jadi, hasil penelitian yang telah dilakukan itu harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengolahan dan penyajian data. Jika tidak, maka pengukuran tersebut akan sulit untuk dimaknai dan akan menjadi informasi yang mentah sehingga akan sulit ditelaah pula. Penyajian data sendiri dapat dilakukan baik dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Dalam bentuk tabel biasanya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri merupakan susunan data menurut kelas interval atau kategori tertentu. Nah, penyajian dengan tabel frekuensi sendiri akan memberikan sebuah gambaran dalam bentuk distribusi yang nantinya akan
bisa digunakan untuk operasi berbagai perhitungan dalam statistik. Kemudian dalam distribusi frekuensi sendiri terdapat interval kelas atau selang kelas. Selang kelas yang dimaksud yaitu selang yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Syan Palosa dengan nomor pokok mahasiswa 193 516 516 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang banyak kelas dan besar selang kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. N menentukan banyaknya observasi atau data. Berikut adalah rumus dari Sturges dengan contoh soal. Ada pula range, misalnya diperoleh data dalam suatu penelitian sebagai berikut. Berikut adalah jawaban dari contoh soal tersebut. Jadi, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabel yang sudah ditentukan nilai titik tengahnya. Dengan demikian, besaran kelas aman menjadi seperti tabel berikut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data melalui grafik. Kali ini saya akan menjelaskan 3 model dari grafik. Yang pertama ada histogram. Berikut adalah contoh dari histogram. Yang kedua adalah poligon. Berikut adalah contoh dari grafik poligon. Lalu berikut adalah contoh dari grafik ogive. Demikian penjelasan saya tentang materi banyak kelas dan besar selang kelas serta penyajian data dalam bentuk grafik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmanita, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang bab 5 mengenai tentang sentral data. Nilai sentral data adalah suatu nilai dalam rangkaian atau kumpulan yang dapat mewakili rangkaian atau kumpulan data tersebut. Rata-rata hitung atau mean dapat dinotasikan dengan mu atau x bar. Cara menghitung rata-rata atau mean adalah dengan menjumlahkan seluruh frekuensi data, lalu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nilai tengah atau median dapat dihitung dengan 2 pendekatan. Yang pertama dengan data yang belum dikelompokkan, atau yang kedua dengan median dari distribusi frekuensi. Cara mencari nilai tengah atau median adalah mengurutkan frekuensi data dari yang kecil sampai terbesar. Jika datanya ganjil, yang diambil adalah nilai tengah hanya 1 angka saja. Jika datanya genap, maka otomatis nilai yang ada di tengahnya ada 2 angka. Lalu caranya adalah menggabungkan atau menambahkan 2 angka tersebut lalu membaginya menjadi 2, dan itu adalah hasilnya. Kuartir dan distribusi frekuensi. Pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Data yang ada diberi kode Q1, Q2, dan Q3. Namun dalam hal ini Q2 tidak dibahas. Yang dicari adalah Q1 dan Q3. Nama lain dari Q1 adalah kuartir bawah atau QB, dan Q3 adalah kuartir atas atau QA. Rumus kuartir bawah dapat dilihat sebagai berikut, dan rumus kuartir atas adalah sebagai berikut. Desil dari distribusi frekuensi. Desil berasal dari kata desimal, yaitu puluhan desil yang membagi frekuensi dalam 10 bagian yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulfa Husna dengan NPM 193516516064 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai nilai sentral data dari poin F hingga poin I. F, persentil dari distribusi frekuensi, yang dimana persentil ini membagi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama besarnya mulai dari P1 hingga P99. Untuk mengukur persentil, berikut adalah rumusnya. G, modus dari distribusi frekuensi. Menurut Asra dan Sutomo, modus adalah nilai terbanyak dalam suatu kelompok data, atau biasa juga disebut dengan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Modus juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah modus dengan data yang sudah berkelompok, dan kedua adalah modus dengan data yang belum berkelompok. Jika disajikan data dengan tidak berkelompok, maka kita tinggal mencari saja nilai yang sering muncul pada data tersebut. Contohnya adalah pada angka-angka berikut. Dari data tersebut dapat diambil hasil bahwa angka 12 muncul sebanyak 3 kali, dan di mana angka 12 tersebut adalah modus dari data tersebut.
Jika terdapat dua angka yang sering muncul pada suatu data, maka dua angka tersebut akan menjadi modus dalam data tersebut. Namun pada data yang berkelompok akan memiliki rumus yang berbeda, yaitu sebagai berikut. H. Penggunaan dan karakteristik nilai sentral. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Karakteristik dari rata-rata hitung adalah pengukuran interval dihitung, estimasi dari parameter populasi, dan paling banyak dipakai. Kegunaannya adalah untuk interpretasi data kuantitatif, menghendaki angka disbanding dengan data yang mewakili, dan masih akan dipakai untuk statistik lanjutan. Yang kedua adalah median. Median memiliki karakteristik yaitu pengukur ordinal, rank atau posisi rata-rata, yang banyak dipakai dibandingkan dengan mean. Penggunaannya adalah jika interpretasi yang diinginkan adalah ordinal dan dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Yang ketiga adalah modus. Karakteristiknya adalah pengukuran nominal yang paling sering terjadi, tidak terlalu mantap, jarang dipakai, dan dapat dipakai untuk pengukuran ordinal, nominal, interval, dan rasio. Lalu yang terakhir adalah I, ukuran penyebaran. Pada ukuran penyebaran terdapat 6 rumus, yaitu rentang, simpangan kuartil, standar deviasi, rentang antar kuartil, rata-rata simpangan, dan yang keenam adalah koefisiensi varian. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bab 5. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.